حجابا له من النار ونجاة له من النار وسترا له من النار وعتقا له من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم انزل رحمه البركة والشفاعة على قلوب المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ارفع لهم الدرجات وكفر عنهم السيئات وضعف لهم الحسنات يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ziarah kita yang terakhir yaitu di makam Sayyid Hasan Munadi. Beliau Sayyid Hasan Munadi, kalau dari ada beberapa versi yang pertama dari cerita rakyat, beliau ini adalah adik Raden Fatah ataupun Sultan Demak pertama. Jadi Raden Fatah mempunyai ayah bernama Brawijaya kelima. Beliau mempunyai istri yang dari Ratu Cempa ataupun dari Campa, kakak adik dengan istri Sunan Ampel. Maka Sunan Ampel dengan Brawijaya itu pernah nopo kakak adik ipar nggih, podo-podo ipare. Ratu Cempa yang dipersunting ataupun diperistri oleh Brawijaya tersebut dalam kondisi mengandung niki dicerai, diberikan kepada Bupati ataupun Adipati Palembang. Karena Adipati Palembang ini Islam dan Putri Cempa Islam, maka idahnya setelah melahirkan, maka tidak diistri langsung oleh Adipati Palembang, menunggu lahir. Nah, lahir yang dari Brawijaya ini lahirlah Raden Fatah. Terus setelah lahir diistri oleh Adipati Palembang, yaitu lahirlah yang bernama Syarif Husain. Nah, Syarif Husain itu kalau menurut dari rakyat sini itu adalah beliau Hasan Munadi, itu versi yang pertama. Maka kalau dilihat dari itu berarti Hasan Munadi hidup pada tahun 1400-an, 1400 sampai 1500. Kalau dari versi yang kedua dari Robito, beliau Sayyid Hasan Munadi ini bin Alwi bin Abdullah bin Muhsin Bakbud, menantu Jayeng Rono. Sementara Muhsin Bakbud itu adalah menantu daripada Jayeng Rono, Bupati Wiro Deso. Kalau dilihat dari itu, Mbah Hasan Munadi ini adalah cucu dari orang Wiradesa dari Gondi WKB, dari Pekalongan. Dan beliau masih ada darah dengan Syarif Husain, putra-putra Syarif Husain. Karena apa? Karena Jayeng Rono ini mempunyai menantu para habaib, di antaranya beliau adalah Sayyid Muhsin Bakbud, di antaranya lagi adalah Syarif Husain bin Awad bin Yahya. Nah, ini putra-putra beliau, berarti sepupunan apa Rin? Itu kalau dilihat dari itu. Terus yang kedua, makam di dalam ini ada 3. Kalau versi daripada rakyat sini ataupun masyarakat sini penuturannya, makam ada 3, itu Mbah Hasan Munadi ada 2, yang satu istrinya, bukan istrinya 2 tapi istrinya 1 yang di sini. Berhubung Mbah Hasan Munadi mempunyai istri yang kedua dari Ponorogo, beliau sedo di Ungaran, ditakutkan jenazah beliau digali terus dipindahkan ke Ponorogo. Akhirnya dibuatlah makam 2 untuk mengelabui keluarga yang di Ponorogo, sehingga makam beliau 2 itu ya yang asli 1, yang satunya untuk melabui keluarga agar tidak dicuri. Nah, terus yang ketiga, kula panjenengan
nembe siram utawi mandi wonten ing sendang kalimat thayyibah. Itu memang peninggalan dari Mbah Hasan Munadi nggih. Tapi sempat tidak keluar air lama di tahun 70 80-an lah, 80-an nggih. Niku sendang itu dihidupkan kembali oleh siapa? Oleh 3 tokoh ulama terkenal di Jawa Tengah. Yang pertama diantaranya Mbah Ahmad Watu Congol, terus Mbah Hamid Kajoran, yang satunya Mbah Mangkli. Beliau membaca manakib dan beberapa istighosah sehingga sendang tersebut katanya konon itu bisa nopo muncul kembali, dan itu sangat-sangat mungkin nggih. Yang namanya sumur Zam-Zam itu pernah hilang beberapa kali. Sumur Zam-Zam itu sejak adanya Ka'bah diturunkan di muka bumi ini itu sudah bareng nggih. Jadi kalau ditanya sumur tertua di dunia ya sumur Zam-Zam. Tapi sempat hilang. Diketemukan pada waktu lahirnya Nabiullah Ismail alaihis salam, ketika Siti Hajar mencari air, ternyata air itu hanya di bawahnya Nabi Ismail nggih. Yang selanjutnya diketemukan lagi oleh Abdul Muthalib, kakek Rasulullah. Suatu ketika beliau bermimpi bahwa di sekitar Ka'bah itu ada sumber mata air. Akhirnya di dalam mimpinya itu dicari beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, akhirnya ketemu lagi sumur Zam-Zam tersebut. Jadi tidak menutup kemungkinan karena mungkin tidak terawat lama sehingga sumur itu terpendam nggih. Terus ada lagi di Masjid Nur Kalam, Masjid Pemalang. Masjid Pemalang itu sumur yang dibuat oleh Syekh Nur Kalam itu sempat hilang, dan kemarin waktu pembangunan masjid akhirnya ditemukan kembali. Itu sangat mungkin. Makanya di tahun 80-an ditirakati oleh 3 ulama waliullah masyhur ini, Mbah Ahmad Watu Congol nggih, putrane Mbah Dalhar, terus Mbah Kiai Hamid Kajoran, terus yang satunya Mbah Mangkli, Mbah Hasan Mangkli nggih. Akhirnya keluarlah kembali napa kalimat telaga utawane sendang kalimat thayyibah tersebut. Lah niki jam pinten niki? 5:30 nggih. Niki terus sebagian rencang kepingin maghriban ten masjid peninggalan daripada Mbah Hasan Munadi. Ini melihat dari kayu ini asli nggih. Asli ketika pembangunan awal daripada makam Mbah Hasan Munadi. Kalau Mbah Hasan Munadi itu termasuk guru daripada Pangeran Diponegoro nggih. Beliau sezaman dengan Diponegoro, lebih tua sedikit dengan Diponegoro. Dan masjidnya pun sudah dirubah, tapi soko-soko 4 yang dari dulu itu masih ada. Lah nek kula jenengan purun mangke mlampah ten masjid, mangke mobil mau jempute saking masjid nggih. Mari maghriban, badal maghrib sisan jamak takdim sekalian kosor, mangke langsung perjalanan pulang. Insya Allah jam 8:30-9 sudah sampai rumah nggih. Iku mugi-mugi hasil maksud kula panjenengan lan diparingi wangsul dalam keadaan sehat selamat mboten wonten alangan segala perkara. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi lihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali tahami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana Mamadha ya wasi'al karami ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah taqabbalallahu minna minkum.